Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, bila seseorang memiliki properti berupa rumah, lalu dipersembahkan kepada Sangha dari suatu wihara untuk dijadikan kuti Sangha, namun kepemilikan masih tetap nama si pendonatur, si pendonor dan tidak balik nama ke yayasan wihara tersebut. Apakah perbuatan ini masih termasuk kebajikan berdana, Bante? Ya, masih ya, termasuk kebajikan berdana. Namanya berdana, memberikan yang kita miliki ya. Jadi melepas sesuatu itu adalah berdana, berderma ya. Itu termasuk kebajikan, meskipun tidak balik nama ya. Atau termasuk kebajikan lainnya, apakah kalau sudah mendanakan ke sangha, maka harus balik nama ke yayasan, Bante? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bante jelaskan ya. Jadi secara winaya, berdana ke sangha, itu artinya secara verbal mengucapkan bahwa sanghasa demi, ya, saya berdana untuk sangha. Nah, jadi hanya kalau umat mengucapkan secara verbal demikian ya, atau misalnya mungkin tidak dalam bahasa Pali tapi dalam bahasa masing-masing ya, saya mendanakan ini untuk sangha, Bante, gitu ya. Nah, itu sudah termasuk berdana ke sangha namanya. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu ada kesahan ya. Keabsahan dari dua sisi ya. Yang pertama disebut de facto ya, de facto. Nah, itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia disebut secara hakikatnya gitu. Nah, ini yang cocok dengan secara winaya ini. Artinya niatnya adalah mendanakan sesuatu ke sangha. Ya sudah, barang itu ya udah bukan barang saya, itu milik sangha. Nah, tapi misalnya kalau seperti di Indonesia atau zaman sekarang ya, ada lagi namanya de jure. Nah, ini artinya status legalnya gitu ya. Secara hukumnya gimana? Nah, ini misalnya yang namanya milik sangha ya, Bante kurang tahu apakah bisa dilegalkan secara hukum ya. Nah, tapi kalau di negara Buddhis seperti di Myanmar, di Sri Lanka ya, itu bisa ya. Jadi memang dicatat dalam ya dokumen pemerintah itu ya, ini adalah milik sangha. Nah, itu karena negara Buddhis ya, jadi ada peraturan khusus untuk sangha ya. Nah, tapi kalau di Indonesia Bante rasa belum ada. Nah, mungkin salah satunya adalah ya sangha ini harus dibikinkan sebuah wadah organisasi yang legal ya, seperti majelis atau seperti mungkin organisasi tertentu ya. Nah, baru nanti bisa memiliki secara legal ya sebuah properti gitu ya. Nah, itu hanya secara legalitas saja, secara hukumnya saja. Nah, tapi ada itu yang begini. Ada umat ya, zaman sekarang itu Bante perhatikan di Indonesia fenomenanya yang disebut sebagai cetia. Sesungguhnya cetia ini dalam bahasa Pali kan dia mengacu kepada tempat pemujaan, tempat sakral ya, seperti pagoda ya. Nah, itu disebut sebagai cetia. Seperti candi gitu, itu disebut cetia ya, candi sakral. Nah, tapi cetia ini sepertinya kalau di Indonesia digunakan, artinya adalah sebetulnya rumah singgah ya. Rumah yang diperuntukkan sebagai rumah singgah bagi para biku atau para samana gitu. Nah, itu katanya di Indonesia disebut sebagai cetia ya. Nah, ini fenomena baru. Kalau orang dari negara lain dia bingung, cetia ya sebutannya ya, tapi sebetulnya rumah singgah. Nah, rumah singgah ini juga ya kalau Bante perhatikan ada yang betul-betul didanakan. Ada yang cuma seperti dipinjamkan gitu ya. Artinya misalnya setiap kali Bante datang misalnya ke Jakarta ya atau ke Medan dan lain sebagainya ya, mereka mau meminjamkan tempat tinggal ini seperti sebuah wihara ya.
Jadi seolah-olah Bante itu datang ke sana, ya singgah di sana seperti wihara, ya tempat singgah gitu. Nah itu ada ya, yang tapi kalau secara legalisasi hukumnya ya itu surat-surat ya milik mereka atas nama mereka gitu ya. Nah ada yang sama sekali didanakan, tapi waktu didanakan juga enggak balik nama ya. Artinya tidak didanakan ke atas nama bantenya atau atas nama wihara afiliasi para bikunya ya. Nah itu tetap atas nama dia, tapi dia niatnya sudah memang melepas sama sekali. Nah, sama sekali melepas, tapi ya pajaknya dia yang bayar ya, terus maintenance biaya-biaya operasional juga tetap dia yang bayar gitu ya. Setiap kali Bante yang datang juga dia yang urus gitu ya. Nah ada juga umat seperti itu ya, pendonor seperti itu. Dia sudah danakan, sudah lepas, tapi semua biaya operasional dia yang tanggung. Nah, tapi kalau yang seperti ini perlu dihati-hati ya, karena sempat kejadian juga di Myanmar, Bante perhatikan, orang tuanya mendanakan itu kepada sangga. Tapi anaknya, ya pas orang tuanya sudah meninggal, mengklaim itu sebagai warisan. Ya. Nah, karena apa? Secara surat kan masih atas nama orang tuanya ya. Jadi mungkin secara hukum dia lebih berhak gitu, daripada sangga. Nah, dia minta balikan. Ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi kalau Anda memang atas alasan tertentu ya nggak mau membalik nama ya jadi milik organisasi tertentu ya, tetap mau milik pribadi. Nah, waktu itu Anda harus pastikan ya yang namanya berdana, artinya berdana lepas ya, betul-betul itu sudah bukan milik Anda, tapi Anda uruskan saja intinya ya, mirip seperti itu. Jadi Anda juga turunkan ya, Anda juga minta tolong ke anak-anaknya atau cucu-cucunya nanti untuk tetap melakukan pengaturan sebagaimana Anda lakukan. Nah itu artinya ya berdana lepas. Tapi kalau hanya meminjamkan untuk sebagai tempat singgah, itu ya berdana tempat singgah saja ya. Artinya sama seperti berdana kayak kalian menyewakan atau umat menyewakan tempat tinggal gitu atau hotel misalnya ya sementara ya, sama aja ya. Alih-alih menyewakan tempat tinggal seperti hotel, Anda meminjamkan tempat tinggal Anda gitu ya. Nah, itu berdana juga sejenis berdana ya, tapi bukan dana permanen namanya ya, tidak lepas sama sekali. Nah, tapi maksudnya berdana itu artinya ya bisa berdana lepas sama sekali atau Anda pinjam pakai, boleh juga ya. Nah, perihal legalitasnya suratnya itu apakah masih milik Anda atau balik nama itu enggak penting ya. Yang penting adalah niat Anda. Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan besar kecilnya nilai kebajikan ya atau besar kecilnya nilai kebajikan bila properti tersebut sering digunakan oleh sangga untuk kegiatan penyebaran dhamma dengan yang jarang digunakan? Atau yang penting adalah kualitas batin saat mempersembahkannya Bante. Ya. Nah, Bante rasa ini sesuatu hal yang perlu ditindak, ya, dibagi jadi dua hal gitu ya. Pada saat Anda mendanakan, ya itu Anda sudah berdana. Ya. Nah, perihal itu nanti dipakai atau enggak dipakai, ya Anda sudah berdana, maka kebajikannya sudah full. Maksudnya kebajikan berdana sudah sempurna dilakukan. Nah, perihal nanti misalnya properti itu akan digunakan atau enggak digunakan ya, enggak mempengaruhi waktu Anda berdana itu ya. Nah, waktu Anda berdana ya tergantung kualitas batin Anda, tergantung kualitas yang si penerima juga ya. Pada saat itu kama baji sudah dilakukan. Nah, nanti siapa yang akan tinggal di situ ya, atau apakah nanti akan dilakukan kegiatan-kegiatan dhamma di sana atau sering dipakai atau enggak dipakai ya, itu nanti lagi, itu lain hal lagi. Nah, tapi biasanya ya kalau waktu didanakan niatnya sudah baik ya, itu sudah kebajikan, itu sudah satu hal ya, itu kama baik. Nah, tapi kalau nggak ada yang tinggal ya, kosong terus wiharanya, ya bisa juga sedih. Nah, tapi
sebetulnya nggak perlu dibandingkan ya. Jadi waktu Anda berdana sebelumnya sudah berhasil ya. Nah, cuma yang terjadi adalah kalau misalnya ya sering digunakan, banyak manfaatnya untuk kegiatan-kegiatan dhamma atau banyak orang berbuat bajik ya, tentu itu akan jadi sebuah kebahagiaan yang baru, ya enggak? Nah, itu kan akan ada lagi kama bajik yang bagus ya, yang kuat setiap kali menyaksikan banyak orang menggunakan fasilitas tersebut, gitu ya. Jadi kepake, nggak kecewa dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kebajikan yang baru ya, nggak sama yang tadi. Ya. Nah, makanya kalau berdana seperti tempat tinggal seperti ini ya, disebutnya sebagai tawara dana. Tawara artinya kokoh ya, tidak bergetar, gitu, tidak goyang. Tawara kokoh ya. Kadang diterjemahkan sebagai permanen. Ya. Nah, kenapa disebut sebagai dana permanen? Ya, itu bisa dianalisa dari dua sisi. Yang pertama, karena dia kokoh ya, namanya bangunan ya, nggak bergetar ya. Jadi dia sifatnya permanen ya. Ya meskipun yang namanya apapun materinya ya, kalau materi pasti akan lapuk ya, pasti akan roboh hancur juga ya. Tapi secara waktu itu jangka panjangnya dia termasuk permanen. Nah, sisi yang kedua adalah dana yang membuat kita itu setiap kali kita renungkan ya, itu bikin kita bahagia. Nah, kadang ya berdana tempat tinggal seperti ini, setiap kali kita lihat ya bangunan ini, kita keingat bahwa oh, saya sudah danakan ini. Nah, kebajikan itu muncul lagi. Rasa senang itu muncul lagi. Jadi setiap kali kita merawat tempat tersebut, datang ke tempat tersebut, melihat saja atau mendengar saja bahwa itu kepake, nah itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang baru. Artinya, setiap kali kita mengingatnya, ya, itu akan muncul kebajikan lagi. Nah, itu juga bisa disebut sebagai tawara, ya, tawara dana, ya, kebajikan yang permanen. Katanya. Nah, jadi kalau dari sisi yang kedua, ya, itu nggak berarti itu harus berupa sebuah bangunan yang kokoh. Jadi artinya sebuah kebajikan yang bisa kita ingat berulang kali, ya, dan setiap kali mengingatnya itu bisa bahagia, maka bisa disebut sebagai tawara dana atau nica dana. Ya. Nah, jadi di sini ya tentu waktu berdana sudah merupakan kebajikan, tapi setiap kali melihat juga bisa merupakan kebajikan yang baru. Ya. Terus yang ketiga, bila properti tersebut saat dipersembahkan niatnya adalah untuk sangga dari wihara tertentu, apakah masih boleh ditempati atau digunakan oleh sangga lain yang bukan dari wihara tersebut, Bante? Nah, ini tergantung waktu berdana ya. Yang namanya berdana kepada sangga ya, di dalam winaya itu hanya satu jenis. Artinya berdana kepada catu disa sangga. Catu disa artinya 4 penjuru. Ya, catu udisa ya, penjuru, mata angin ya. Nah, waktu berdana ke sangga 4 penjuru itu maksudnya apa? Semua biku Theravada itu berhak untuk tinggal di sana. Nah, cuma biasanya waktu mendanakan itu ya, ada perwakilannya toh ya. Nah, perwakilannya ini dari sangga mana ya. Nah, tapi perwakilan ini juga waktu menerima dana tersebut ya, bukan berarti itu jadi milik sangga mereka ya. Misalnya sangga Myanmar, sangga Theravada, sangga Sri Lanka, bukan begitu ya. Tapi mereka lalu memiliki kewajiban untuk merawat ya, milik sangga dari 4 penjuru tersebut. Nah, jadi waktu kita mau merawat atau melindungi itu artinya tidak hanya merawat atau melindungi dari kerusakan saja ya, tapi juga merawat dan melindungi dari biku-biku yang berpotensi merusak kemurnian ya, properti tersebut. Ya. Nah, itu jadi harus juga bikin peraturan-peraturan ya, yang diturunkan fungsinya untuk memfilter ya biku-biku yang tidak baik sehingga tidak meninggalkan
barang-barang yang tidak murni atau membuat bangunan tersebut jadi tidak murni gitu ya. Nah, jadi itu adalah kewajiban dari biku yang mewakili sangga untuk menerima dana sangga tersebut ya. Nah, ini khusus untuk yang seperti wihara, seperti yang bangunan gitu ya. Nah, ini waktu didanakan ke sangga, barang-barang atau bangunan-bangunan seperti ini disebut sebagai milik sangga dari seluruh penjuru ya. Jadi semua biku Theravada ya berhak tinggal di sana ya. Artinya pada saat tinggal harus menjalankan sesuai winaya. Ya. Kemudian, nah ini peraturan wihara untuk melindungi kemurnian wihara. Nah kalau setuju, oke, boleh tinggal. Ya. Jadi artinya semua biku yang mau menjalankan winaya ya boleh tinggal di sana. Tapi kita boleh melindungi properti itu atau kita menolak biku Theravada yang apa tidak mau menjalankan winaya. Selama tinggal di properti tersebut kita boleh tolak. Ya. Dengan alasan untuk melindungi properti sangga. Nah, tapi kalau mereka janji mau menjalankan winaya, oke, kita perlu terima, kita harus terima ya. Kalaupun akomodasi nggak muat ya, kita bisa sharing berbagi, gitu ya. Nah, itu adalah berdana ke sangga. Jadi bukan hanya untuk sangga ini saja, nggak boleh begitu ya. Yang namanya berdana ke sangga ya milik sangga dari semua penjuru. Kemudian yang keempat, bila suatu organisasi Buddhis melarang aktivitasnya untuk menggalang dana bagi organisasi Buddhis lain yang memerlukan atau membantu kegiatan organisasi Buddhis lain, apakah ini juga merupakan kula macarya bhante? Oke. Bila iya, bagaimana dengan kamawipakanya bhante? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi mungkin di Dhammakata sebelumnya ya, pemirsa ya, pendengar sudah pernah menyimak tentang penjelasan Bhante ada 5 jenis macarya atau pelit kikir ya, tidak mau berbagi. Nah, salah satunya adalah kula macarya. Artinya tidak mau berbagi donatur ya untuk para biku misalnya, atau tidak mau berbagi langganan, tidak mau berbagi teman ya untuk misalnya umat awam. Ya, jadi tidak suka waktu teman kita baik sama orang lain ya, artinya teman kita ya baik hanya kepada kita saja. Istri kita ya baik sama kita saja. Orang tua kita baik cuma sama kita saja. Kerabat kita hanya kita saja. Enggak boleh ke orang lain. Ya, kalau sama orang lain, nah itu muncul pelit, rasa tidak mau berbagi. Kula, ya, kula itu sebetulnya keluarga. Ya. Tapi di sini termasuk juga donatur, ya, langganan dan lain sebagainya. Nah, karena pertanyaannya adalah jika suatu organisasi Buddhis melarang aktivisnya untuk menggalang dana bagi organisasi Buddhis lainnya atau hanya sekedar membantu gitu ya. Nah, pertama-tama mungkin baiknya kita tidak cepat ya menghakimi. Nah, karena apa? Melarang itu tuh kenapa melarang? Nah, kita perlu tahu ya. Mungkin perlu ditanyakan juga ya, diinvestigasi kenapa dilarang ya. Nah, alasannya bisa berbagai macam. Ya, contohnya seperti yang nomor 3 tadi, pertanyaan nomor 3 ya. Melarang karena tahu bahwa, oh, itu organisasi Buddhis itu salah, itu ajarannya salah, latihannya salah, ya. Lalu berusaha untuk melarang aktivisnya, ya. Dengan niat apa? Supaya aktivisnya atau relawannya itu tidak salah latihan, tidak salah pandangan gitu ya. Tidak bergaul sama orang-orang yang tidak baik. Nah, itu lain hal ya. Melarang seperti itu masih masuk akal. Tapi kalau melarang ya, sedangkan organisasi Buddhis lainnya itu ya organisasi yang baik ya, menjalankan ajaran Buddha, yang mengajarkan ajaran Buddha. Nah, itu ya tidak pantas ya. Nah, itu termasuk kulamacarya itu ya. Artinya tidak hanya sekedar tidak mau berbagi, relawan tidak mau berbagi, donatur aktivis gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kamawipaka ya? Nah, Bante untuk menjawab ini, Bante kasih cerita di Jataka, namanya
Losaka Jataka, ya. Losaka Tissa. Ya. Dulu ya di zaman Buddha ada seorang bante namanya Losaka Tissa. Beliau itu muridnya Bante Sariputta. Ya. Nah, waktu sebagai biku ya, itu juga Bante Sariputta kenapa menabis dia ya? Kenapa jadi muridnya Bante? Karena waktu dia masih kecil 7 tahun ya, waktu itu Bante Sariputta iba ya, karena dia kayak diusir dari desanya, bahkan dibuang sama mamanya keluarganya. Jadi dia kayak gelandangan di jalan ya. Ya waktu itu Bante Sariputta iba, ditabislah jadi samanera. Nah belakangannya jadi biku. Terus juga punya parami yang cukup untuk mencapai arahat akhirnya sebelum meninggal sudah jadi arahat. Nah cuma ada satu hal yang menyedihkan ya. Artinya selama jadi samanera, selama jadi biku ya, nggak pernah mendapat cukup makan pada saat berpindah cara. Bahkan meskipun pergi dengan Bante Sariputta pada saat pindah cara ya. Jadi Bante Sariputta pun ya, karena kama silosaka tissa ya, Bante Sariputta pun nggak dapat makan ya, waktu itu. Nah jadi kalau kita cari tahu ya, kenapa kama buruk apa yang bikin dia nggak pernah cukup makan itu ya. Jadi ternyata di kehidupan yang dulu ya, pernah dia itu bukan mencelakai, seperti ya ini, kulamacharya terhadap seorang arahat. Jadi dulu di kehidupan itu ya, dia itu seorang biku, ya. Tinggal di satu wihara ya, dia tinggal sendiri di wihara itu. Jadi semua donatur hanya kenal dia, ya. Jadi dia juga sudah punya banyak donatur. Nah, satu hari ya ada satu arahat numpang tinggal di sana, ya satu bante. Jadi dia nggak tahu, ya ini seorang arahat nggak tahu. Tapi waktu dia lihat ya umatnya itu kok makin lama makin dekat sama arahat itu, lebih suka arahat itu daripada dia. Ya. Nah, jadi satu hari umat pun juga mengundang dana makan, ya. Nah, waktu mengundang dana makan di rumahnya, ya, jadi Bante Losaka Tissa ini, ya, dulu ya, bukan Losaka namanya, tapi calon Losaka, ya. Dia tidak panggil, ya. Dia tidak menginformasikan ke Bante Arahat ini. Nah, waktu itu di apa ya, kentongan ya. Jadi kalau zaman itu mereka mengumumkan itu ya. Oke, kita waktunya pergi pindah cara itu dengan memukul kentongan ya. Nah, di kentongan itu dia nggak pukul ya sehingga suaranya terdengar, tapi dia cuma dengan ujung jarinya itu diketuk aja, tuk tuk tuk. Ya wajar lah ya, nggak ada suaranya. Jadi Bante Arahat itu nggak tahu sudah pergi pindah cara. Ya. Jadi Bante ini ya Bante Losaka Tissa ini dia pergi dulu. Nah, dia setelah mengetuk dengan jari, terus nggak ada kelihatan Bante Arahat itu keluar dari tempat tinggalnya. Nah, dia tinggal pergi ke rumah umat. Nah, waktu ke rumah umat juga umatnya masih mau menanyakan pula ya, Bante itu kemana kok nggak datang ya? Terus dia jelek-jelekin. Dia bilang apa? Oh, dia malas. Saya sudah ketuk ya, ketuk kentongan gitu. Tapi dia nggak keluar dari tempat tinggalnya. Nah, terus umat juga mengisi. Jadi si Losaka Tissa sudah selesai makan ya, tapi karena masih belum waktunya tidak makan ya, jadi masih jam makan maksudnya ya, masih sempat. Jadi umat itu mengambil mangkuk makannya Losaka Tissa, sudah dicuci bersih ya, kemudian diisi lagi makanan. Nah, terus diminta tolong, ya, minta tolong ke Bante Losaka Tissa, Bante ini makanan buat Bante yang di wihara ya, itu tolong Bante kasihkan ke beliau gitu. Nah, tapi dia mengiyakan ya, tapi ternyata di jalan dia berpikir bahwa, oh kalau saya kasih makanan ini ke biku tersebut ya, nanti biku itu keenakan tinggal di sini, makan enak, tinggal enak. Ya. Nanti dia nggak mau pergi pula. Ya. Nah, jadi dia karena irinya itu ya, dia buang makanan ini di jalan. Ya, makanan yang diperuntukkan untuk seorang arahat.
Nah, dia juga nggak tahu orang itu arahat ya, Bante yang itu arahat. Nah, jadi di sini ya hikmahnya apa? Ya tergantung ya. Kama wipakama ada ya. Namanya macaria itu kan aku salah cita ya. Aku salah pelit itu adalah kotoran batin. Nah, tergantung pihak mana yang dirugikan ya. Semakin besar atau semakin dalam kualitas batin pihak yang dirugikan, maka aku salah kama yang dilakukan menjadi semakin berat. Nah, demikianlah penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.